Sekarang banyak fenomena anak-anak yang ganas-ganas, anak muda ganas-ganas, penganiayaan demi penganiayaan. Dulu ada kan yang kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, yang sampai huru-hara seluruh Republik. David masih dirawat intensif di ruang ICU di Rumah Sakit Mayapada. Sudah 5 hari sejak kejadian penganiayaan Senin lalu. Itu jahat sekali. Kalau perlu bapaknya dipanggil juga, kok bisa punya anak kayak gini. Ada lagi kemudian akhir-akhir ini kemarin juga kejadian lagi. Mirip juga seperti itu. Ini malah semakin aneh. Anaknya menyiksa, bapaknya nonton. Terus ada orang mau menghentikan anaknya menyiksa, dihalangi oleh bapaknya. Kondisi korban penganiayaan anak perwira polisi AKBP Akhirudin Hasibuan, Ken kini buram melihat tulisan. Ken Admiral disebut menderita luka berat usai dianiaya Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin Hasibuan. Jadi bapaknya nonton dan memberikan motivasi untuk menyiksa. Apa yang bisa menerjemahkan ini? Kalau kita belajar psikologi sekuler, pasti perilaku itu akan didiagnosa sebatas hal-hal yang sifatnya materi. Artinya yang bisa diobservasi. Oh, anak itu menjadi kasar karena dia kurang diasuh sama orang tuanya. Oh, anak itu kasar karena orang tuanya mungkin di rumah juga suka mengucapkan kata kasar. Atau anak itu kasar karena dia melihat orang tuanya juga kasar. Kenapa dia menyelesaikan masalah dengan menendang? Karena mungkin dia lihat bapaknya juga menyelesaikan masalah dengan menendang. Kalau psikologi yang biasa pasti sampai di sana. Tapi coba kita lihat misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Al-Ghunyah, dakhalatil afat min salas. Nyakit kehidupan itu masuknya dari 3 perkara. Pertama, suqmut tabi'ah, tabiat yang rusak. Kemudian yang kedua, mulazamatul adah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, bentar saya lupa, fasadus suhbah, pertemanan yang buruk. Apa uraian dari 3 hal ini? Ternyata tidak seperti yang kita maknakan biasa. Suqmut tabi'ah, tabiat yang rusak. Maknahu aklul haram. Kata Syekh Abdul Qadir, makna dari tabiat yang rusak, makanan yang haram. Ada enggak psikologi barat yang canggih itu bicara tentang efek dari makanan yang haram untuk kepribadian seorang? Enggak ada. Tapi kalau dalam Islam itu kuat sekali. Aspek itu sangat kuat. Jadi kalau kita sebagai orang tua atau anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi yang akan jadi orang tua, kan belum ada jadi orang tua nih ya, akan menjadi orang tua. Dalam proses menciptakan generasi yang baik itu harus disiapkan mulai dari karirnya, mulai dari pekerjaan kita hari ini. Saya makan apa, hasil apa? Apakah saya merampas hak orang atau saya mendapatkan yang halal? Kalau mendapatkan yang halal, itu artinya apa? Prasyarat untuk anak yang baik sudah sebagian terpenuhi. Fasadut tabi,
suqmut tabi'ah. Yang kedua, mulazamatul adah. Ada kebiasaan yang diikuti. Apa itu? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, an-nazar ilal haram wal an-nazar wal istimta'u bil haram wal ghibah. Melihat dan menikmati yang tidak boleh, yang haram, dan menikmati menggibah orang. Ternyata itu merusak karakter. Ada enggak dalam psikologi modern menggibah itu termasuk? Bahkan ada istilah gibah tipis-tipis katanya. Perlu kita gibah sedikit-sedikit tipis-tipis. Cilaka benar. Dengar enggak itu ada istilah itu? Benar enggak? Saya pernah ditanya, Tuan Guru boleh gibah? Enggak boleh, saya bilang. Kalau gibah tipis-tipis gimana? Saya lihat ya, ini orang ini kok gibah tipis-tipis. Mulazamatul adah itu definisinya menurut Syekh Abdul Qadir Jalani sederhana. An-nazar wal istimta'u bil haram wal ghibah. Menikmati hal-hal yang tidak boleh dan menikmati bergibah. Nah, tinggal kita tanya aja diri kita itu, ada enggak itu sama kita? Itu mempengaruhi karakter kita. Yang ketiga, fasadus suhbah. Pertemanan yang rusak. Kalau makna yang biasa, ya, pertemanan yang rusak itu kita maknakan itu teman yang tidak baik. Kan begitu ya? Fasadus suhbah itu pertemanan yang tidak baik. Tapi kalau ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan fasadus suhbah itu adalah kullama ta'ti hawa yatba'ha. Setiap ada hawa nafsu yang muncul, dia ikuti. Maka hawa nafsu itu ibarat teman bagi dia, dan itu teman yang merusak dia. Apa yang dimasukkan hawa nafsu? Keinginan-keinginan yang buruk. Atau bahkan keinginan yang tidak buruk tapi tidak ada gunanya. Ada timbul dalam diri kita, daripada kuliah, enakan saya di pondokan, di tempat kos sambil nonton YouTube misalnya. Apakah itu memudaratkan tetangga? Tidak. Tetapi itu menyia-nyiakan waktu kita. Kalau kita ikuti itu, fasadus suhbah, kita berteman dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini ilustrasi ya, anak-anakku dan adik-adik, bahwa di dalam ilmu-ilmu dari para ulama, ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning, pengajian-pengajian, itu banyak sekali pelajaran, banyak sekali butir-butir pengetahuan, banyak sekali butir-butir hikmah kehidupan yang tidak akan Anda jumpai di buku-buku karangan cendekiawan yang paling canggih sekarang. Karena itu silakan ikut juga untuk mengkaji. Mudah-mudahan dengan itu akan terbangun tradisi keilmuan pada kita yang ada di IAIH ini. Ini 3 hal yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada 10 hal. Jadi kalau sampai 10 nanti sampai zuhur dia. Jadi kita cukupkan 3 dulu. Saya berharap bisa kita renungkan bersama-sama.